sampaikan terima kasih. Selanjutnya adalah arahan dan amanat yang akan disampaikan oleh pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara kepada Bunda yang mewakilinya. Disilakan. Terus saya mau kalau kalian tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nangge satunya nangge satu kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati saudara-saudaraku semuanya seperjuangan, baik yang dari pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara, dari pimpinan cabang Pejawaran maupun dari pimpinan ranting secabang Pejawaran. Semoga semuanya sehat walafiat, mendapatkan rahmat hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga acara untuk ucap ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, izinkanlah yang pertama saya akan menyampaikan tentang personalia yang ada di pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara. Ternyata kalau saya amati itu memang belum tahu ambisi ketuanya itu ya. Terus masih punya pemahaman bahwa pimpinan daerah itu seolah-olah itu hanya milik ketua, gitu, ya. Nih kalau tadi saya amati gitu ya, seolah-olah seperti itu. Ya. Untuk itu, yang pertama saya sampaikan, ya, terima kasih dulu. Nih saya lupa malah belum mengucapkan terima kasih Bu Hayatuti ini ya sebagai ketua pimpinan cabang Aisyah yang sudah menyelenggarakan muscap ini giliran yang ketiga. Okay. Jadi yang pertama itu pada Yasa, terus yang kedua adalah pegedoman, ini yang ketiga. Okay. Jadi mudah-mudahan nanti akan berhasil yang sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk semesta dan untuk kemajuan di Pejawaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya ibu-ibu ya dari pimpinan Aisyah, baik yang di tingkat cabang maupun ranting ataupun yang sekarang menjadi anggota musyawarah cabang. Saya sampaikan yang pertama bahwa hasil musyawarah pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara yang dilaksanakan di Perden tanggal berapa Mbak? Masih ingat? Tanggal berapa ya kemarin? Tanggal 20 Juni. 18, 19, 20. Iya 3 hari. 3 hari. Iya, 18, iya. 19, 30, 20. 18, 19, 20 ya. Mei. Mei itu di Perden menghasilkan kalau pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara itu jumlahnya 9 yang dipilih. Kalau cabang ada berapa ibu-ibu? Jangan nanti pilih berapa coba? 7 apa? 7. Oke. Iya.
Sabah itu 7. Pokoknya jenengan nanti milih nggih 7 orang yang sudah disiapkan oleh panitia pemilih pimpinan Sabah. Itu nggih. Ampun 6, ampun 5, ampun 8, ampun 9. Pokoknya jumlahnya 7. Nggih, supaya nanti sah. Kalau lebih dari itu tidak sah. Kurang dari itu juga tidak sah. Nggih, pokoknya itu dipilih. Nah, kalau di daerah itu jumlahnya ada 9. Dari 9 yang dipilih itu dari beberapa orang. Itu dari saat itu ada berapa? 43 apa berapa ya? 43 orang itu ya, terus memilih yang terbanyak ya, yang ada di situ adalah 9 orang. Nah, 9 orang tersebut ya yang nanti menjadi tim formatur untuk menentukan ketuanya siapa. Maka untuk di cabang nanti 7 yang terbanyak menjadi tim formatur yang akan menentukan ya dari hasil musyawarah tim formatur itu siapa yang menjadi ketua. Contoh kalau di Musdama Asia kemarin suara yang tertinggi masih Bu Nuryati yang sudah 2 periode. Karena sudah 2 periode maka tidak boleh untuk terpilih kembali. Boleh dicalonkan tapi tidak boleh untuk menjadi ketua. Ya, yang ketiga kalinya nggak boleh, maksimal hanya 2 periode. Jadi meskipun suara dari Bu Nuryati dan Bu Sofha, ya yang Bu Sofha sekarang menjadi ketuanya, selisih 1, masih banyak Bu Nuryati, tapi tetap Bu Nuryati tidak bisa menjadi ketua PDA meskipun itu suara terbanyak karena sudah 2 periode. Kalau jadi wakilnya bisa. Gimana? Kalau jadi wakilnya bisa. Benar. Bisa. Maka dari tim formatur itu ya menunjuk bahwa Bu Sofha itu yang menjadi ketua. Sekarang beda dengan yang PDM. PDM suara terbanyak adalah Pak Wahyudi. Suara terbanyak kedua adalah Pak Solihun ya kayaknya kalau nggak salah. Tetapi meskipun Pak Sobi kalau nggak salah suara yang kelima, ya, artinya di ranking kelima, tapi dari hasil tim formatur beliau bisa menjadi ketua kembali karena baru 1 kali periode. Itu di Muhammadiyah seperti itu. Ya, karena apa? Kepemimpinan di Muhammadiyah dan ortom-ortomnya itu adalah sifatnya kolektif dan kolegial. Jadi kerja bareng, kerja sama. Seperti itu. Nah, ini sistem pemilihannya seperti itu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan siapa personalia termasuk orang-orang yang ada di sini ini siapa sih? Itu ya, ambisi ketua ini belum ngerti. Itu ya. Nah, dari 9 yang terpilih, yang terbanyak itu yang nomor 1 adalah Bu Nuryati, yang kedua adalah Bu Sofha, yang ketiga adalah saya, yang keempat adalah Bu Marijem. Nomor berapa Bu Marijem? Nomor 5 apa ya? Nomor 4 Bu Marijem, terus Bu Ratna gitu ya, dan seterusnya itu ya, itu sampai 9 yang terpilih. Sekarang kedudukannya dari 9 itu ditetapkan ketua, kalau di tingkat pusat namanya ketua umum. Tapi selain di pusat namanya ketua. Saya akan bedakan ya. Di pusat itu namanya ketua umum. Selain di pusat namanya ketua. Iya, baik itu di wilayah, daerah, cabang, ranting, itu sebutannya
ketua. Jadi nanti kalau sudah ketemu terpilih siapa ketuanya, jangan nanti di-share. Kalau udah selesai kan itu nanti di-share ya. Ada ketua umum ibu ini, sekretaris itu jangan gitu. Hanya ketua dan sekretarisnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kedudukan dari personalia yang ada di pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara periode Muktamar 48 berarti periode 2022 sampai 2027, ketuanya adalah Bu Sofha. Nah, terus ada wakil-wakilnya, ada 4 orang yang itu punya tugas untuk membidangi dari BPP, dari majelis dan dari lembaga. Itu Badan Pembantu Pimpinan BPP. Nah, BPP itu adalah majelis dan lembaga. Maka orang-orang yang ada di daerah semuanya adalah pimpinan. Itu ya. Jadi kalau PDA termasuk kami ini, termasuk Muparinjem. Jadi bukan kalau PDA itu hanya ketuanya saja, bukan. Ya PDA ya kami yang ada di PDA. Sama nanti di cabang. Di cabang ya semua yang ada di cabang itu adalah pimpinan cabang. Tapi pimpinan cabang itu ada ketuanya. Sama dengan di daerah. Pimpinan daerah itu ya ada ketuanya, ada wakilnya yang nanti akan membidangi majelis dan lembaga, terus ada lagi sekretaris, ada lagi bendahara, gitu kan? Terus bawahnya adalah majelis-majelis dan lembaga, seperti itu. Oke, sudah ketemu ini Bu Sofha, ketuanya yang saat ini tidak kebagian untuk mendampingi muscak di perjalanan. Karena petugas-petugas yang akan mendampingi di setiap muscak orangnya beda-beda. Sudah ditunjuk. Nah kalau semuanya ketuanya yang harus berangkat, wah, nek harus si double terus kepilih, nanti iri. Wah ketuanya mari ngono, orang mari boleh nyoba, iri ya. Jadi itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Iya, sudah ada jadwalnya masing-masing, gitu, ya. Nah ini kalau ketuanya tadi Bu Sofha, kalau wakil ketua 1 itu Bu Nuryati yang membidangi majelis itu ya, saya nggak begitu hafal majelis apa dan apa, kesehatan dan oh ya ada 3 itu yang membidanginya Bu Nuryati itu deh, kesehatan, kesos dan LPPA, lembaga penelitian dan pengembangan Aisyah. Tuh. Nah, kalau saya masuk di wakil ketua 2, nama saya Nasiah Ningrum. Sekalian ya. Iya, nama saya Nasiah Ningrum. Kayaknya kalau di Pejawaran saya bukan pertama kali ketemu dengan panjenengan. Gitu deh, Bu. Tadi kan kata itu dulu ya juga tambah lemu ya awet muda. tambah lemu sih jelas. Itu dulu saya pas di penusupan di MI Muhammadiyah penusupan sampai nginep kan waktu itu, itu adalah pelatihan mubalighah. Ya, masih ingat Bu? Masih. Pada posisi pada duduk. Iya, pun pada latihan diri pada duduk. Soalnya apa? Sing penting belum maju buat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting ada semangatnya itu, ada poinnya itu. Masalah isi nanti gitu, Itu penting pertama untuk mentalnya dulu seperti itu. Karena periode yang kemarin saya masuk di majelis tabligh, ya saya masuk di majelis tabligh. Jadi saya kemana-mana itu, saya pokoknya secabang, ya, daerah Banjarnegara ya saya datangi, Jadi saya tidak asing dengan panjenengan semuanya,
Terus kalau saya membawai dari Majelis Tabligh dan Ketarjihan, namanya sekarang beda Bu, Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Ya ditambah, dulu kan hanya Majelis Tabligh. Itu. Oke, sekarang Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Nah, saya membidangi satu majelis dan 2 lembaga. Tanggung jawabnya telu, Bu Nuryati juga telu, gitu ya. Jadi Majelis Tabligh dan Ketarjihan, yang kedua ini ketua lembaganya, okay. Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Ini namanya Bu Kamila Siswati. Ini, Bu Kamila. Dan terus lagi saya membawai lagi yang satu adalah Lembaga Budaya Seni dan Olahraga. Yang ketuanya Mbak Diah Kumalasari. Mungkin yang di BABA ya pasti paham sekali, pasti paham sekali. Oke. Dan seterusnya nggak usah saya kenalkan semuanya, nanti waktunya habis. Ya. Nah terus yang satu ini, Mbak Konata. Ya, ini dari majelis apa Mbak? LPPA. Oh, bukan itu ya. Ternyata ini ketuanya LPPA itu Bu Parijem, ya. Nah ini anggotanya, Mbak Konata itu. Jadi Bu Parijem, saya ini bertiga adalah orang-orang di pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara. Betul nggih? Ini sekilas saja lah nggih untuk karena panjenengan rasanya kayak ambisi ketua nih gitu. Karena hasil kemarin kan memang belum sempat ketemu kan? Belum ada triwulan kan? Jadinya masih bingung ya. Jadi ini sekedar untuk menyampaikan itu. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan mujam ini. Saya menyampaikan terima kasih bisa terlaksana pada hari ini. Sudah saya baca-baca sebagian walaupun belum selesai. Semuanya insya Allah sudah mengacu kepada anggaran dasar, ada ART, gitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aisyah. Itu sudah seperti itu. Terus saya buka-buka lagi laporan-laporannya. Yang paling hafal kan laporannya Majelis Tabligh. Ini masih kurang, belum dimasukkan. Pelatihan mubalighonya belum ada di sini. Itu. Ya. Makanya kalau setiap kegiatan tolong untuk dicatat. Tolong ada daftar hadirnya. Nah, ini untuk mengevaluasi ketika pertemuan-pertemuan siapa yang sering tidak ramuh. Yang sering tidak ramuh itu aja di zona baik loh, ditanyakan kenapa, gitu, Nanti kalau dibiarkan barangkali nanti merasa aku wis kurang di begitu. Tetap harus diperhatikan seperti itu. Jadi daftar hadir, terus lagi agenda-agendanya itu dicatat semuanya sehingga nanti saat laporan, tidak ada yang terbengkelai atau tidak ada yang sampai tidak dimasukkan di laporan itu. Itunya banyak sekali nih ya. Kalau Majelis Tabligh itu banyak sekali ya. Ada pertemuan mubalighoh, kan Jawa juga rawu, yang mengadakan kan daerah itu, Terus lagi belum yang dakwah lewat media sosial kan ada seperti itu. Kalau Ramadan itu luar biasa di kegiatannya. Tadarus Al-Qur'annya kan pernah saya menyampaikan, ayo tadarus Al-Qur'an setelah dicontohi oleh pimpinan daerah Aisyah dilanjutkan di masing-masing cabang. Waktu pandemi malah justru luar biasa kegiatannya, bukan mandek malah lebih akeh mandi. Saya sudah pernah menyampaikan seperti itu, menginstruksikan, supaya dilanjutkan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah terus sampai ke cabang dilanjutkan. Tuh. Berikutnya, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa
ayat Al-Quran supaya ibu-ibu nanti ketika setelah selesai muscap, ibu betul ada peningkatan girohnya, semangatnya, keikhlasannya. Tadi sebetulnya kalau ibu-ibu semuanya mirengaken ya, tausiah dari Pak Budi itu ya, dari MDNC itu sebenarnya sudah wah, sangat memberikan support yang luar biasa kepada kita semuanya. Perjuangan-perjuangan dari orang-orang ya yang dulu-dulu sebelum kita itu luar biasa. Sampai-sampai tadi ada yang istrinya, biasanya kan yang terjadi kecemburuan kan gitu ya, misalnya suaminya aktif, istrinya kurang aktif, kan gitu nggih? Ditinggali terus kan itu nggih. Nah, tadi kan ada sebuah cerita seperti itu, ya. Akhirnya terus saya ingin menata keluarga, kan gitu ya, ingin mencari nafkah untuk keluarga. Nah, akhirnya kan dikembalikan lagi. Apa yakin nek mundur saka Muhammadiyah terusannya semakin baik, perekonomian semakin baik? Kan begitu nggih? Nah, itu sebabnya Pak Fakih seperti itu ya. Ternyata kan setelah kembali lagi ke Muhammadiyah aktif ya, justru ya Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada putra-putrinya, diangkat derajatnya, dimudahkan untuk menjalani kehidupannya. Jadi Allah kadang-kadang membalasnya bukan dari sekedar materi. Insya Allah materi akan dicukupkan. Ibu kepengen banyak materi apa cukup? Cukup. Nah, cukup ya? Iya. Ketika butuh ini ada, butuh ini ada, butuh ini ada, seperti itu. Insya Allah akan tercukupi. Panjenengan kepengen haji, tercukupi itu haji. Ya, tiba-tiba tambah 20 juta, gitu ya, cukup 20 juta, gitu. Jadi jangan khawatir, ya. Karena Allah itu akan memberikan ya rezeki bagi orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Harus yakin. Kadang-kadang di luar dari rencana kita gitu, kata orang, apa kok bisa ya bayar semua APD? Ternyata bisa. Ibu ingin umroh, insya Allah bisa. Ibu kalau ingin umroh lewat PDM, lewat PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah, ini promosi juga ini. Iya, iya. Biar tahu. Iya, itu. Ya. Perdana bulan September. Berangkat perdana itu bulan September. Minimal daerah ya itu mengirimkan 2 orang. Dia nanti akan bareng seluruh daerah sewilayah Jawa Tengah. Itu minimal. Jadi bisa lebih dari itu. Jadi nanti akan ketemu dengan warga Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Itu bareng-bareng. Bukan, pokoknya Muhammadiyah semuanya sampai ke ortomnya, iya siapapun gitu. Oke, misalnya kok di luar Muhammadiyah, ya boleh. Kok ini yang punya, yang punya adalah Muhammadiyah. Gitu. Tapi untuk perdana minimal dia orang Muhammadiyah terlebih dahulu seperti itu. Insya Allah akan dicukupkan semuanya. Oke, saya sampaikan yang pertama, tentang ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan keyakinan kepada kita semuanya. Sebentar, saya tak ngontrol waktu dulu. Sampai jam 14.30 masuk. Ini ayat yang sangat populer, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jenengan ditugasi ning Gusti Allah kan apa? Enggak. Ya. Kan beribadah. Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Panjenengan aktif di Asia niate nopo?
Nah, begitu. Diniatkan ibadah. Kalau sudah diniatkan ibadah, enteng napa mboten untuk menggerakkan Aisyah? Ya enteng. Nggih, niki monggo diperbarui, ngaten nggih. Niat itu kita itu beribadah kepada Allah. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah kalam ilahi. Percaya, Bu? Percaya nggih? Bukan kalam dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari kalam ilahi. Iya. Nah, kita memang harus yakin. Iya, kita memang harus yakin itu adalah kalam ilahi. Kalau kita sudah yakin, maka kita harus selalu membacanya, selalu mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya. Nah, dalam kita berorganisasi dengan Asia dengan didasari ibadah, berarti kita sedang merespon, gitu ya, atau ada panggilan jiwa kita, Allah yang menyampaikan untuk beribadah pada Allah, kita berarti sedang beribadah kepada Allah ketika kita beraisyah. Sama dengan kita sekarang ini diniati ini sedang beribadah kepada Allah. Jadi monggo kalau sudah beribadah kepada Allah, ketika di tempat kita sedang beribadah fokus. Ibaratnya kalau sholat namanya khusyuk, kan begitu nggih? Nah di sini nggih, jenengan sebelumnya kan sudah izin toh sekali keluarga sampai jam sekian kan, nggih. Berarti jenengan harus fokus. Jadi kira orang pakai jam dan sebagainya, pikirannya ke sana nggak fokus. Makanya harus izin dulu, ya. Pokoknya kalau perempuan, ya, itu harus izin dulu kepada pasangannya, kepada keluarganya, gitu, ya. Insya Allah kalau diridhoi semuanya dapat pahala. Panjenengan dapat pahala, yang di rumah juga dapat pahala. Panjenengan mendapatkan bimbingan rahmat dari Allah, maka yang di rumah pun akan seperti itu. Oke, monggo dari keyakinan kita saja, ya, kepada ayat suci Al-Quran, kepada firman Allah. Ya, tugasnya napa Bu? Beribadah kepada Allah. Oke. Az-Zariyat ayat 56. Ya. Terus lagi surat Ali Imran ayat 104. Wah, ini pun apal banget Ibu, nggih. Apal banget kan iki? Nggih. Cobi sarang-sarang Bu. Mungkin kalimat apa ayat ini biasanya terkenal ayatnya Sita Muhammadiyah. Ayat Muhammadiyah. Oke, monggo sarang-sarang Bu. Oke. Oke, monggo nggih. Tak kumingkung Bu. Nggih, niku nggih, monggo tak kabudulin Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hati Gusti Allah. Ayat Muhammadiyah. Cekelane wong Muhammadiyah maksudnya. Ini kita harus hafal ngoten nggih. Nah, saniki artine niku napa? Nggih. Adakanlah dari kamu sekalian golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyerune kepada nopo Bu? Kebajikan. Dengan terorganisasi menyeru kepada kebajikan. Gimana caranya? Menyuruh kepada yang ma'ruf, itu kebajikan. Mencegah daripada yang munkar, itu kebajikan. Itu. Ya. Nanti lewat apapun. Ya. Panjenengan mungkin nanti ada di majelis, mungkin nanti ada di lembaga, kan nonton itu nggih, yang dibawa oleh panjenengan, saya ini sedang beribadah. Itu nggih.
Nah, ibadah di sana adalah untuk menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, mencegah daripada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dan bahagia. Akhirnya, Bu, kita akan jadi orang beruntung. Maka seandainya kita merasa tidak bahagia dalam berorganisasi, kita merasa tidak beruntung dalam berorganisasi, kembali lagi melihat introspeksi pada diri sendiri, keikhlasan kita. Karena kalau ini sudah ayat Al-Quran, harus yakin itu yang akan didapatkan oleh kita, yaitu keberuntungan dan kebahagiaan. Harus yakin seyakin-yakinnya. Tadi sudah diceritakan itu dalam pengajian itu, ya. Intinya semuanya dengan perjuangan itu berakhir dengan kebahagiaan, kesuksesan gitu, dunia dan akhirat. Kata Ibu nggih? Nggih, semangat Ibu nggih? Semangat, kudu semangat. Pokoknya setelah mengucap ini, dimanapun nanti panjenengan mau beramal ma'ruf nahi mungkar, harus semangat. Karena apa? Nanti akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, seperti itu. Ya. Ada dua lagi, surat Ali Imran ayat 112. Turibat alaihimudillah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dikarenakan atas mereka kehinaan. Kita ini sebetulnya dalam keadaan kehinaan. Di mana saja mereka berada, kecuali Bu, supaya kita tidak dianggap orang yang hina dimanapun berada, maka kita melakukan yang dua ini. Perhatikan ini Bu. Kecuali kalau mereka berpegang pada tali Allah dan tali manusia, artinya hablum minallah wa hablum minan nas. Kita tidak akan hina, kita akan terangkat derajatnya. Karena kalau di Muhammadiyah pasti Muhammadiyah maupun ortomnya pasti tidak akan memikirkan diri sendiri, pasti akan memikirkan orang lain. Bahkan Ahmad Dahlan tadi sudah menyampaikan semuanya di toko-toko anak kursi ini anak apa-apa. Untuk apa Bu? Membiayai para guru yang belum terbayarkan. Berarti kan orang mikir ke awal dhewe kan? Seperti itu. Ini hablum minan nas. Itu. Terakhir, ya, ini biasanya disebut ayat Asia. Ini Quran surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Falanahyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanuhziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja laki-laki atau perempuan yang berbuat kebajikan, man amila sholihan, siapa saja yang berbuat kebajikan, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, mereka beriman. Tapi kita kelompok orang perempuan. Tidak cukup perempuan dok, ada plusnya. Plusnya apa Bu? Mukmin, beriman. Insya Allah kita beriman. Insya Allah kita beriman. Falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Maka di sini disebutkan siapa saja laki-laki atau perempuan yang berbuat kebajikan, sedang dia mukmin akan kami hidupkan dengan penghidupan yang baik. Janjinya mesti apik, akan diberikan kehidupan yang baik, dan kami bayarkan kepada mereka pahala yang lebih bagus atau lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan jadi pahalanya berlipat ganda.
Insya Allah kalau ibu-ibu senang mengkaji Al-Quran dengan tafsirnya, nanti banyak sekali menemukan ayat-ayat ketika kita menjalankan perintah Allah, pahalanya akan berlipat ganda. Dan kita juga akan dibahagiakan di dunia dan akan dibahagiakan di akhirat. Ibu-ibu Aisyah seperti itu. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, ini sebagai untuk memberikan semangat kepada diri saya sendiri, kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita kedepannya semakin semangat dan hidupnya semakin bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Kan seperti itu kan? Walunas Anfa'u anfa'uhum linnas. Kan seperti itu ya. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah hilaf yang saya aturkan di pertemuan ini, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bunda Nasiah Ningrum yang telah memberikan amanah dan pengarahannya, disampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah penutup di acara pembukaan ini. Marilah acara penutup kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali kepada Ibu penata acara yang telah berkenan memberikan ataupun menata acara dari awal sampai akhir di upacara pembukaan kali ini. Ini timbalan acara ini pada hari ini yaitu kita bermusyawarah bersama. Kita akan mengadakan pleno dari 1 sampai dengan yang terakhir. Untuk pleno yang ke-1 adalah nanti akan materinya ada 2, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh PCA tentang risalah perempuan berkemajuan dan disambung laporan PCA Pejawaran. Dan nanti dari masing-masing ranting setelah pimpinan Sabang Aisyah menyampaikan laporan, dimohon dari masing-masing ranting menyampaikan dinamika yang ada di rantingnya. Saya beri waktu singkat banget, 5 menit paling lama. Oke, berkenan. Apa sih kendala yang ada di rantingnya? Segitu, sehingga nanti bisa ditanggapi oleh pimpinan Sabang Aisyah. Kalau pimpinan Sabang Aisyah kurang bisa memuaskan, nanti ada pakar di sini dari PDA. Siap ya Bu? Dari 7 ranting yang ada disiapkan nanti setelah pidato pelaporan pertanggungjawaban pimpinan Aisyah periode lalu, masing-masing ranting berkenan maju untuk menyampaikan dinamika yang ada di ranting. Monggo kita mulai saja dari materi sidang pleno yang pertama, yaitu akan disampaikan dari PDA tentang risalah perempuan berkemajuan. Ya, singkat banget. Aduh, ini kembali lagi Bu, suara saya. Tidak apa-apa. Waktu masih banyak. Santai mama di Bu, kantor apa kantor? Kalau listriknya kurang padam. Kantor apa kantor? Boten Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam